Halo guys, selamat sore buat kita semuanya. Kali ini saya perkenalkan Peber Sormin ingin membagi ilmu tentang eh, pengantar akuntansi atau pemahaman tentang basicnya akuntansi yang kadang-kadang orang bisa mengetahui katanya tapi tidak memaknai apa yang terkandung dalam kata demi kata pengantar akuntansi sendiri. Nah, saya buat video ini juga karena banyaknya para mahasiswa juga yang ternyata tidak memahami eh, apa makna yang terkandung dalam kata-kata namanya akun, khusus akun. Jadi kali ini kita akan bahas akun. Oke, saya buka dulu ininya dulu ya. Saya buka dulu slide-nya. Oke, ya. Jadi kali ini saya akan membahas tentang topik tentang apa itu akun dan kegunaannya dan juga kode perkiraan akuntansi. Ya, khusus topik ini saja. Mudah-mudahan bisa Anda ikutin, bisa Anda menambah pengetahuan dan bisa Anda pahami melalui YouTube ini, channel ini. Namun demikian, jangan lupa tekan menu subscribe dulu di channel Anda dan berikan komentar, kritikan, atau saran yang positif supaya bisa mengikuti video-video berikutnya yang bisa menambah pengetahuan Anda tentang seputar tentang akuntansi dari saya sendiri. Oke, kita langsung aja. Nah, saya ingin membahas dulu tentang di sini apa sih perbedaan akuntansi dengan bagian keuangan itu. Nah, ini banyak orang nggak memahami perbedaannya di mana. Kadang-kadang orang bisa menyamakan aja bahwa akuntansi itu adalah keuangan, keuangan itu adalah akuntansi gitu. Oh itu ternyata itu berbeda ya, berbeda. Jadi kalau dia karakteristik dari bagian keuangan itu biasanya terlibat di dalam hal mengevaluasi, merencanakan, melaksanakan dan mengamankan uang. Jadi ini fungsinya keuangan sebenarnya. Pada pokoknya ya, fungsi pokoknya empat ini, mengevaluasi, ya, merencanakan, melaksanakan dan mengamankan uang. Sebagai contoh lah, bagaimana menggalang dana keuangan. Ya, mungkin Anda pernah jadi panitia ya dan dipilih menjadi bendahara. Anda di selain misalnya disuruh mencari uangnya, sumber uangnya dari mana, membuat proposal, di samping itu menerima uangnya, mencatatnya dan menyimpannya. Setelah itu ikut terlibat juga dalam hal membuat perencanaan-perencanaannya. Begitu juga cara mengolahnya kan, bagaimana mengolah uang yang dimiliki itu. Anda harus terlibat, bagaimana supaya uang itu yang udah dapat itu timing untuk pembayarannya kapan. Jangan sampai nanti bayar-bayar tidak ada uang operasional tidak ada. Itu harus Anda terlibat di sana. Bagaimana mengolah uang itu sendiri. Terus yang ketiga, bagaimana cara menghasilkan uang. Nah, di sini tentunya kan pasti ya. Jadi bagaimana kita mendapatkan dana-dana tadi. Kalau apa ya, setelah dari kita berharap nih atau keuangan atau perusahaan atau siapapun itu selalu berharap uang yang sudah keluar itu diharapkan harus mendapatkan imbal balik atau berupa penghasilan. Ya, itu yang dimaksudkan nomor 3 ini. Jadi jangan sampai ada pengeluaran tapi nggak bermanfaat sehingga malah nggak merugikan. Kalau nggak bermanfaat maka dibilang rugi. Nggak ada manfaatnya. Tapi di sini ada pengeluaran memang yang langsung bersentuhan langsung menjadi kenyataan langsung. Ada yang tidak langsung. Tapi lain kali kita akan bahas ya. Nah terus bagian keuangan ini juga berhubungan langsung dengan uang. Jadi dia pegang uang gitu loh. Dia pegang uang, dia menyimpan dan habis itu ya dia harus taruh di mana? Apakah uang tunai atau di bank? Di mana? Ya dia harus terlibat di sana. Ini fungsi bagian keuangan. Jadi yang paling gampang sebenarnya membedakannya kalau sudah megang uang ya sudah berarti dia bagian keuangan itu. Nah terus yang kedua itu bagian akuntansi. Nah di akuntansi itulah bagian dari tindak lanjut dari keuangan itu siklusnya itu kan. Nah sebagai contoh lah tadi ada penggalangan dana ya, ada pengumpulan dana. Ya tentunya kan itu semuanya kan harus ada dokumennya.
harus dibuat korespondensinya juga ya. Dan dokumen-dokumen itu kan menjadi bukti umum, bukti hukum ya, bukti secara umum hukum ya. Contohnya kamu mencari dana dikasih kau buat kwitansi, kwitansi itulah menjadi bukti hukum. Dan bukti-bukti ini udah ada bukti pengeluaran, bukti transportasi, bayar listrik, bayar apa segala, makan apa segala. Nah, setelah terkumpul inilah yang kelompok-kelompokkan, diidentifikasi lah ini. Oh ini ke sini, oh ini gitu loh. Setelah teridentifikasi, baru dikelompokkan dia. Oh ini untuk biaya transportasi, ini biaya makan, ini buat jajan, ini buat jalan-jalan, gitu kan. Nah ini pemilihan bahan baku, itu disitulah dibuat dia identifikasi oleh bagian akuntansi, gitu loh. Dari dokumen-dokumen tadi yang dari bagian keuangan tadi. Nah setelah udah dipisah-pisahkan itu, ya sudah, orang akuntansi melakukan pengakuan. Ini yang pertama, pastikan pengakuan. Oh ini dokumen diakui apa enggak? Ini transaksi ini diakui apa enggak gitu loh. Setelah diakui dia semuanya menjadi bagian dari yang resmi sebagai bukti hukum, maka itu lalu dilakukan pencatatan ya. Dicatatlah dia dalam sistemnya dalam keuangan itu. Nanti mungkin ada namanya buku kas harian ya. Nah, karena bisa aja suatu saat nanti ini semuanya diminta baik oleh pihak internal maupun eksternal, masa lalu ya, kejadian masa lalu. Jadi akuntansi itu merekod itu yang masa lalu. Masa lalu itu bisa berupa ada yang sudah dibayar, ada yang belum. Ada yang sifatnya akrual atau yang sudah diakui tapi belum ada uang mengalir, ada yang memang sudah harus diakui pada saat uang mengalir. Namanya cash basis ya. Nah, di bagian inilah fungsinya sebagai akuntansi setelah dipilah-pilah tadi kan ya. Nah, terus saat perencanaan dilakukan oleh bagian keuangan dalam mengalokasikan anggaran-anggaran sendiri nih, ya ini wajib sebenarnya harus diikuti oleh akuntansi. Karena apa? Kan dengan memahami anggaran itu dari awal di akuntansi, maka dia lebih gampang nanti untuk mencatatnya atau membandingkannya. Apakah sesuai dengan anggarannya sudah ditetapkan itu sama dengan yang sudah dilakukan oleh bagian keuangan itu. Jadi di sana ada fungsi mengontrol, monitoring ya antara anggaran dengan fakta itu kan harus sama. Tapi kalau itu berbeda, maka itulah menjadi namanya selisih atau temuan atau sering disebut juga fenomena ya. Fenomena itu kan nggak sama gitu loh. Nah, terus akuntansi itu saat menghasilkan uang ya, dia juga harus mengetahui nih, kan orang keuangan kan mendapatkan uang nih ya, mendapatkan gitu loh. Nah, maka itu dicatat tuh, catat-catat itu ya. Jadi semua proses dokumentasi itu harus diukur, dicatat dan dilaporkan di bagian akuntansi. Mereka lah yang menjadi pintu terakhir menjaga informasi itu supaya tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin merugikan perusahaan atau sekaligus juga menyuplai informasi bagi manajemen tentang informasi masa lalu, masa sekarang, dan juga dari sini digunakan untuk masa yang akan datang. Ya. Nah, yang terakhir nih mungkin fungsi akuntansi itulah bagian akuntansi itu tidak berhubungan langsung ya dengan uang ya. Jadi nggak ada akuntansi yang megang duit dalam perusahaan, nggak ada itu. Menyimpan uang juga enggak. Dia hanya mencatat, mengakui ya dan melaporkan. Mencatat, mengakui ya, setelah itu baru melaporkan. Itu nanti akan tercermin nanti dalam satu siklus. Namanya siklus akuntansi di pertemuan berikutnya nanti saya akan. Nah, terus dari pengertian yang tadi saya sampaikan itu, maka kita bisa simpulkan bahwa pembukuan itu bagian akuntansi itu ada dia tugas-tugas fungsinya itu ya. Kalau tadi kan bagian keuangan ya, sekarang bagian akuntansi ini fungsinya ini saya buat di sini ada 8 dan 9 tujuan lainnya. Yang pertama itu bagaimana menciptakan sistem keuangan ya. Sistem keuangan, membuat format-format itu tidak mudah loh. Ya kadang-kadang banyak orang membuat garis-garis itu. Contohlah daftar penjualan atau buku kas harian, nomor, tanggal, keterangan, debit, kredit, saldo. Ada yang kadang-kadang cuma bikin nomor, tanggal, langsung debit, kredit, saldo. Ada yang nomor, keterangan, debit, itu macam-macam. Tapi yang mana yang sesuai itu dirancang oleh bagian akuntansi.
termasuk juga vouchernya, bentukan formatnya juga. Setiap dokumen, logonya, tanggalnya, alamatnya, keterangannya, nomor vouchernya, tanggal, status approval, itu bagian dari internal control. Apapun yang ada dalam itu bagian dari pengendalian ya, pengendalian dalam transaksi yang dibuat oleh akuntansi. Nah, membuat prosedur transaksi keuangan itu juga di sana juga terlibat. Terus mencatat transaksi tadi sudah disebutkan ya dia, akuntansi itu mencatat semua transaksi yang terjadi, yang ada nilainya uang ya, itu harus dicatat. Nah, mengklasifikasikan tadi sudah saya jelaskan tadi bagaimana semua transaksi, meringkas, mengolah, dan mengawasi. Ya, mengawasi. Sekaligus terakhir adalah menyiapkan dan menyampaikan suatu laporan keuangan. Laporan keuangan itu ada jenis-jenisnya, ya ada macam-macamnya. Jadi jangan hanya menyebutkan laporan keuangan mana, harus sebutkan laporan keuangan neraca, atau laporan posisi keuangan, atau laba rugi, atau arus kas modal, atau laporan catatan. Itu harus disebutkan nanti ya. Nah, terus dari pengertian-pengertian tadi ya kita bisa simpulkan bahwa memang mengandung makna seni, mengandung makna penggolongan, pengkisaran dan pelaporan tadi yang saya sampaikan tadi. Dari sini maka muncullah namanya satu kelompok disebut namanya akun, atau akun sebuah entitas bisnis. Disebutlah ini buku besar. Dari kelompok-kelompok tadi itu, dari fungsi-fungsi karakter tadi kan terjadi tuh pencatatan-pencatatan gitu loh. Diidentifikasi sehingga muncullah penggolongan itu namanya akun. Namanya buku besar atau ledger. Nah, dari akun-akun ini ya, dari akun-akun ini ada orang bilang ledger, ada yang bilang kode perkiraan, ada yang bilang kode akun, ada yang bilang ke pos perkiraan, ada yang bilang kode akuntansi, ya, ya banyak macam-macam di sana ya. Tapi yang pasti akun ini menjadi media, menjadi alat, ya, menjadi alat atau bagian komponen akuntansi. Ya, itu bagian ya, itu jelas. Jadi akun itu bagian dari media, alat ya. Nah, yang tempatnya mencatat transaksi-transaksi penerimaan atau pengeluaran, sehingga itu mengakibatkan karena setiap transaksi kan memang terjadi perubahan aktiva ya, aktiva, utang, modal, pendapatan, dan beban. 5 ini sebenarnya sepanjang berpengaruh terhadap 5 ini, aktiva, utang, modal, pendapatan, dan beban, maka itu sudah pasti harus dicatat, dan itu mencatatnya sesuai dengan akun. Akun itu kayak pos, kayak kamar-kamarnya gitu loh, kamar-kamarnya pengeluaran, kamarnya transportasi, kamarnya biaya listrik, kamarnya pulsa, kamarnya pajak, kamarnya apa. Jadi masing-masing punya kamar, itu namanya akun ya. Nah, disinilah yang disebut apa namanya pencatatan itu, akun itu dengan dibuat kamar-kamar tadi secara tidak langsung menggolong-golongkan, mengelompokkan ya. Nah, itu kalau digabung nanti semuanya itu, maka di situ nanti baru bisa menjadi komponen untuk menyusun laporan keuangan sesuai dengan formatnya. Nah, kegunaannya akun itu apa gitu loh. Nah, sebagai dasar penyusunan laporan keuangan dari akun-akun tadi seperti yang tadi sampaikan itu kalau kita buat kita susun tuh bisa menjadi semacam kayak persamaan akuntansi. Ya, tapi kan memang walaupun banyak kalau kita lihat prakteknya persamaan akuntansi kurang efisien ya dilakukan karena dia kan bisa panjang nanti kalau itu. Nah, dari situ kan udah ada metode sekarang nih dengan merancang sistem akuntansi, dengan apa membuat pos laporan keuangan sehingga muncul nanti kayak jurnal gitu kan ya, jurnal gitu. Nah, catatan disebut akun itu tadi saya sudah sampaikan tadi jenis-jenisnya. Jadi kalau ada yang bilang akun, ada yang bilang perkiraan, ada yang bilang rekening, ada yang bilang pos, ada yang bilang kode akuntansi. Tidak, itu sama maknanya itu. Tidak lebih daripada membuat pengelompokan, ya pengelompokan. Nah, sorry. Jadi akun di sini kalau Anda mau bicara akun, Anda harus simak dari 3 hal. Yang pertama itu akun itu harus memiliki nama. Nama posnya apa gitu loh. Jadi posnya apa nih? Contoh nih akun kas, akun piutang, akun persediaan, harus ada namanya. Ya. Terus akun itu tempat mencatat ya, memiliki tempat mencatat menambah atau berkurang atau naik atau turun. Atau kalau dalam bahasa kasar itu
Kalau ada penerimaan, ada pengeluaran. Nah, itu jadi yang 3 ini menjadi karakteristik dari akun. Jadi jangan ada akun perkiraan yang hanya tidak terpenuhi 3 ini. Kadang-kadang ada juga yang pembukuan khusus penerimaan, khusus pengeluaran gitu loh kan. Ya boleh-boleh saja, tetapi itu akan menyulitkan nanti di dalam penyusunan akun-akun itu menjadi laporan keuangan. Ya, jadi satu akun itu harus bisa jadi ada penerimaan, ada pengeluaran. Ada meningkat, ada turun. Contohnya piutang, kalau dia meningkat berarti bertambah itu piutangnya. Menurun berarti lunas tuh hutangnya. Itu maksudnya di sana ya. Oke. Dan pada saat setiap akun usahakan setelah ada nama perusahaan, ada nama akunnya, bikin periodenya kapan. Per tanggal berapa dia. 3 hal ini sering dilupakan. Makanya kadang-kadang kalau banyak orang buat daftar gitu ya, daftar suatu pengeluaran atau apapun pembukuan, tidak ada nama perusahaannya, tidak ada nama akunnya, tidak ada periodenya. Jadi kita berpikir itu tidak jadi kurang meyakinkan. Nggak yakin kita benar apa tidak ini. Siapa yang bertanggung jawab, tanggal berapa. Tapi kalau ada 3 itu menambah keyakinan kita terhadap dokumen atau bukti hukum dari akun itu sendiri. Nah, jenis-jenisnya di akun itu sendiri sebenarnya itu pada dikelompokkan menjadi 5 tadi ya, 5 bagian tadi kan ya, aset, utang, modal, modal, ekuitas, ada pendapatan, ada beban. Nah, kalau misalnya aset, dia itu dikelompokkan seperti ini ya. Sebagaimana kita tahu aset itu kan kekayaan ya, sumber daya yang dimiliki oleh entitas. Entitas itu bisa pribadi, bisa perusahaan, ya entitas bisnis. Jadi yang dimiliki oleh si bisnis itu kekayaan ya, ini berupa kas, berupa AR, piutang, bisa berupa persediaan, bisa berupa dibayar di muka, bisa berupa aset tetap, mobil dan lain-lain lah ya. Nah, samping itu tadi yang kedua di akun itu dikelompokkan berdasarkan utang atau kewajiban ya, kewajiban. Nah, kewajiban itu adalah uang itu dari pihak luar, dari luar entitas. Nah, makanya pemberi pinjaman itu disebut kreditur ya, kreditur. Jadi kalau uang itu masuk ke kita bukan dari ada upaya keluar sebelumnya uang masuk, maka itu hubungannya adalah pinjaman. Nah, contohnya seperti apa? Ada utang usaha, ada wesel bayar, utang gaji, utang pajak, atau utang bank ya, utang bank dan lain-lain banyak itu. Nah, yang ketiga itu akun itu yang secara kelompoknya adalah ekuitas atau modal kalau bahasa kita ya. Nah, ekuitas itulah hak pemilik. Jadi kalau mencari ekuitas itulah aset dikurangi hutang sama dengan ekuitas. Ya, kekayaan ya, kekayaan. Nah, dari sini muncullah persamaan akuntansi namanya aset sama dengan liabilitas tambah ekuitas. Inilah dari akun-akun tadi yang dikumpulkan itulah menjadi muncul satu formula metode tentang pelaporan bagaimana dengan persamaan akuntansi. Ini historikalnya munculnya persamaan akuntansi itu. Kalau masalah bentuk akunnya biasanya kan kita kan banyak bentuk T ya, bentuk T seperti ini. Kenapa dibilang bentuk T? Karena bentuk hurufnya bentuk T. Di mana sebelah kiri adalah aset, sebelah kanan adalah liabilitas dan ekuitas. Aset ini digambarkan sebagai debit, sebelah kanan itu sebagai kredit. Ya, ini formulanya. Dan dari sini sebenarnya muncul gambaran ininya format laporan neraca bentuk T, laporan keuangan ya. Nah, jadi dari akun-akun ini yang perlu Anda pahami bahwa akun itu dikelompokkan menjadi 5 bagian yang besar. Yang pertama tadi adalah aset ya, aset. Yang kedua adalah utang atau liabilitas. Yang ketiga adalah ekuitas atau kekayaan. Yang keempat adalah pendapatan. Yang kelima adalah beban. Nah, dari akun-akun ini semuanya setelah dibuat tadi secara berurutan, ini pula yang dibuat disusun menjadi laporan posisi keuangan ya. Ya, posisi keuangan menjadi juga disusun menjadi bentuk laporan laba rugi dari akun-akun tadi. Nah, setelah kalau persamaan akuntansi kan seperti ini ya. Jadi sebelah kiri ini bentuk T-nya nih. Jadi dia harus ada di garis bawah ini.
Setelah itu baru dibuat sama dengan. Jadi makanya bentuk T, ini seninya. Ya, inilah format-format itu. Itu ya bagian akuntansi yang sebagai contoh nih, setoran kas, dibuat kas, berarti ada uang kas 100, berarti ada modal 110. Terus keluar uang, biaya sewa dikurangin, maka dia ada biaya sewa. Ya, totalnya berapa saldonya? Seperti ini. Terus habis itu ada pengeluaran lagi, biaya iklan. Kurangi berapa? 2.000, kita kurangin sisa segini. Nah, ini berarti dia ada beban, muncul beban 2 gitu loh. Dan itu sampai terakhir sampai di sini. Ini harus diurutin satu-satu sehingga nanti dari saldo terakhir inilah yang disusun menjadi laporan keuangan. Jadi semacam kayak general ledger ya, semacam kayak general ledger sebenarnya historikalnya. Cuma kan kalau dia panjang ya nggak bisa dipakai, nggak muat ya, nggak muat. Jadi terbatas. Memang Excel sekarang menyediakan dia kolom-kolom itu banyak, tapi itu sangat menyulitkan lah. Nah, ini saya tidak perlu bahas. Nanti saya akan bahas ini bentuk contoh. Ini contoh tadi setelah dibuat dari bentuk persamaan akuntansi, total-totalnya dimasukkan ke sini nih seperti ini. Ya, dimasukkan sehingga dia dihitung gitu loh. Oke. Nah, terus hari ini saya sudah sampaikan tadi dari jenis aset, jenis akun tadi, kelompok-kelompoknya. Nah, ini untuk pengeluaran, pendapatan dan pengeluaran. Pengeluaran itu atau beban. Jadi setelah ada akun pendapatan, akun biaya, inilah yang memunculkan format namanya laba rugi. Ya, di mana pendapatan atau selisih penjualan atau omset atau dari diperpajakan namanya peredaran usaha, totalnya berapa dikurangi beban, maka muncullah laba atau rugi. Nah, dari kode-kode akuntansi itu sendiri, cara membuat kodenya gimana? Nah, tadi kan ada 5 ya, aset, liabilitas, ekuitas, revenue, sama expense. Yang pertama, aset itu nomor 1. Yang kedua, liabilitas. Yang ketiga adalah ekuitas. Dan yang keempat adalah revenue, yang kelima adalah expense. Maka bagian dari nomor 1, kita buatlah tambahin. 1, cash. 1, 2, piutang. 1, 4, 1, 7, dan seterusnya. Ini kita rancang sendiri, artinya kode 1 di depan ini, inilah yang menunjukkan aset. Angka 2 juga begitu, liabilitas. Kita bikinlah 21, 23, 22, dan seterusnya. Angka 2 ini menunjukkan utang. Begitu juga ekuitas. Pendapatan, kode 4. Ada 41, 42, 43, dan bla bla. Pokoknya kode 4 aja. Dan biaya ada 5, dan seterusnya. Kode ini bisa aja diganti. Contohnya 8, 81, 82, 8, boleh-boleh saja, nggak masalah ya. Itu tergantung selera Anda menyusun kode-kode sendiri. Tapi yang pasti dia tersistem ya. Nah, itulah teman-teman sebagai menambah wawasan Anda tentang namanya akun, bagaimana muncul COA, cara account itu, bagaimana cara membuat kode akuntansi. Dan mudah-mudahan dengan video yang singkat ini, Anda bisa menambah pengetahuan Anda di dalam memahami tentang akuntansi. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan bisa menambah wawasan Anda. Dan jangan lupa, tolong di-subscribe dan kasih komentar dan kasih masukan dan kritikan, supaya nanti bisa menjadi evaluasi buat kami dalam membuat video-video berikutnya. Terima kasih dan kurang lebih saya minta maaf. Terima kasih.